warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohila, NPM 1711016, dan rekan saya Atika Putri Pratama, NPM 1711108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang PPh, bunga deposito, tabungan, dan SBI. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu dulu pengertian dari keempat materi kita tadi. Yang pertama yaitu PPh, yang kedua yaitu bunga deposito, yang ketiga yaitu tabungan, yang keempat yaitu SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. PPh atau yang lebih kita kenal sebagai pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilannya dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya yaitu bunga deposito. Bunga deposito merupakan nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanannya tersebut dan dikembalikan di kemudian hari. Kita akan menjelaskan tentang tabungan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata tabungan. Mungkin kalian semua sudah belajar menabung, ya kan? Menabungnya mungkin hanya di rumah, tidak apa-apa, itu bagus. Lanjutkan, sip. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang tabungan yang ada di bank. Tabungan tersebut merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa ditarik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara si penabung dan si pihak bank. Beda kalau di rumah. Kalau di rumah boleh langsung diambil, tidak perlu ada kesepakatan antara si pihak Anda dan si pihak tertentu. Oke, selanjutnya yaitu SBI. Mungkin kalian sangat kurang tahu tentang SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Ini saya kasih contohnya di sini. Oke, SBI ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek dengan sistem diskonto atau bunga. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang ketentuan hukum pajaknya. Dasar hukumnya yang pertama yaitu yang mengatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua yaitu PP Nomor 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu KMK Nomor 51 atau KMK 04 Tahun 2000 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga diskonto dan hubungan dan tabungan diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Oke, kita masuk ke poin ketiga yaitu tentang wajib pajak. Wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak dalam negeri dan BAT atau BUT. Yang kedua yaitu wajib pajak luar negeri selain BUT. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang objek pajak. Objek pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tarif dan sifat pemotongan pajak PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto dan bentuk usahanya tetap. Yang kedua yaitu PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Baik, saya akan lanjut ke materi yang kelima yaitu tentang tarif. Adapun tarif bunga deposito, tabungan, dan SBI ini yaitu untuk wajib pajak dalam dan badan usaha tetap sebesar 20% dari jumlah bruto. Oke, materi yang selanjutnya akan
Dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal perhitungan bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI. Baik, pada slide kedua ini kita akan membahas contoh perhitungan bunga deposito. Contoh soal yang pertama yaitu Aditya menyimpan uang di Bank ABC dalam bentuk deposito sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Aditya menerima bunga setiap bulan sebesar 1 juta rupiah. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? Di sini dapat kita tarik informasi mengenai jumlah uang yang disimpan oleh Aditya di Bank ABC dalam bentuk deposito, yaitu sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun, dan Aditya menerima bunga setiap bulan sebesar 1 juta rupiah. Nah, berapa besar pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? Pertama-tama, kita akan mencari pajak penghasilan yang dipotong oleh Bank ABC, yaitu 20% dikali 1 juta rupiah sama dengan 200.000 rupiah. 20% ini didapat dari ketetapan yang telah ditentukan dalam PPh pasal 4 ayat 1. Dan 1 juta rupiah ini adalah jumlah penerimaan bunga setiap bulan. Selanjutnya, kita akan menghitung pajak deposito per tahun, yaitu jumlah pajak penghasilan yang dipotong Bank ABC dikali jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 200.000 dikali 12 bulan, sama dengan 2.400.000 rupiah. Itulah pajak deposito yang harus dibayar oleh Aditya per tahunnya. Oke, sekarang kita membahas mengenai contoh perhitungan bunga tabungan. Contoh soalnya, Alice K memiliki tabungan di Bank Indonesia dengan saldo rata-rata bulan Juni 2017 adalah 450 juta rupiah. Bunga yang diberikan oleh Bank Indonesia adalah 9% per tahun. Bunga yang diterima Alice K pada bulan Juni 2017 adalah 3.375.000 rupiah. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait transaksi tersebut? Di sini kita dapat tarik informasi mengenai jumlah saldo rata-rata bulan Juni 2017 yang dimiliki oleh Alice K, yaitu sebesar 450 juta rupiah. Bunga yang diberikan yaitu sebesar 9% per tahun, dan bunga yang diterima Alice K pada bulan Juni 2017 adalah 3.375.000. Nah, bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait transaksi tersebut? Pertama-tama, kita akan mencari pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank Indonesia pada Juni 2017, yaitu 20% dikali 3.375.000, yang hasilnya 675.000. 20% didapat dari ketetapan yang telah ditentukan dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan 3.375.000 ini didapat dari bunga yang diterima Alice K pada bulan Juni 2017. Yang kedua yaitu kita akan mencari pajak tabungan per tahun. 675.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 8.100.000 rupiah. Itulah pajak tabungan per tahun yang dimiliki oleh Alice K. Oke, yang terakhir yaitu contoh perhitungan diskonto sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI.
Contoh soalnya, dana pensiun solusi abadi yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat Bank Indonesia dari Bank Indonesia dengan nominal 1 miliar rupiah dengan memperoleh diskonto sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2017, dana pensiun solusi abadi menjual sertifikat Bank Indonesia tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga 980 juta rupiah dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi tersebut? Yang pertama, kita akan mencari panduan destination principle dalam perdagangan internasional besarnya diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diperoleh PT Rosa Sentosa, yaitu 1 miliar rupiah dikurang 980 juta rupiah. Didapatlah 20 juta rupiah. Perhitungan yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh dana pensiun solusi abadi, yaitu 20% dikali 20 juta rupiah. Maka akan dapat 4 juta rupiah. Itulah pajak penghasilan yang dipotong oleh dana pensiun solusi abadi.